Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan sedikit tentang mengenal wujuh atau sisi makna ayat dan an-nazair atau kemiripan ayat. Sebelum kita melanjut ke pembahasan, kita itu harus tahu apa pengertian dari al-wujuh dan apa juga pengertian dari an-nazair. Di kitab al-Iqra itu dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan al-wujuh adalah suatu lafaz yang memiliki makna ganda yang digunakan dalam beberapa maknanya yang beragam. Nah, sedangkan yang disebut dengan an-nazair adalah sesuatu yang mempunyai makna tertentu yang tetap sekalipun digunakan dalam berbagai tempat. Dalam pengertian lainnya menyatakan bahwa wujuh pada dasarnya merujuk kepada makna sesuatu yang di depan. Seperti halnya contoh wajah al-bait yang artinya yaitu merupakan bagian depan rumah yang mempunyai pintu. Seperti juga wajah al-faros yang artinya yaitu bagian depan dari kepalanya. Dan juga contoh yang lain yaitu wajah an-nahl yang merupakan permulaan siang. Begitu juga dengan wajah ad-dahr berarti permulaan tahun. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Terus Ibnu Jauzi mendefinisikan al-wujuh wan nazair sebagaimana dikutip oleh Salwa Muhammad sebagai berikut, yaitu adanya suatu kata yang disebut dalam tempat tertentu dalam Al-Quran dengan suatu lafaz dan harkat tertentu dan dimaksudkan untuk makna yang berbeda dengan tempat lainnya. Maka kata yang disebutkan pada suatu tempat sama dengan yang disebutkan pada tempat lainnya, dan penafsiran makna setiap katanya berbeda pada setiap tempatnya disebut wujuh. Wujuh dan nazair sebagai fenomena kebahasaan. Wujuh sebagai kata atau ucaran merupakan unsur terkecil bahasa yang telah memiliki makna dan memiliki banyak pengertian, sehingga digunakan di berbagai tempat dalam Al-Quran dengan pengertian yang beragam. Wujuh pada dasarnya memiliki sebuah makna yang tetap melekat padanya. Namun, ketika kata tersebut memasuki sebuah kalimat untuk menunjukkan konteks tertentu dari suatu teks, kata tersebut mengalami perkembangan makna berdasarkan konteksnya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Imron. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena al-wujuh dan an-nazair pada kata umat dalam Al-Quran. Telah diteliti bahwa tidak sedikit kata-kata dalam Al-Quran yang keluar beberapa kali, dan setiap kali kata itu digunakan, maka suatu tempat atau kalimat atau ayat akan bermakna berbeda dengan penggunaannya pada tempat lain. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa contoh al-wujuh dan an-nazair pada kata al-ummah dalam Al-Quranul Al-Karim. Yang pertama yaitu al-ummah bermakna jamaah, sekumpulan, sebagaimana yang telah termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Kata al-ummah
yang pada ayat di atas bermakna al-jamaah, dan an-nazairnya terdapat surah Al-A'raf ayat 159, yaitu ummatu yahduna bil haqq. Kata umat pada ayat ini bermakna al-jamaah dan seterusnya. Contoh yang kedua yaitu al-ummah bermakna penganut satu agama, sebagaimana termaktub dalam surah Yunus 19. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Kata al-ummah pada ayat di atas bermakna penganut satu agama, karena menurut sebagian ulama tafsir mereka mengomentari ayat wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah dengan perkataan tidaklah manusia dahulu dari manusia yang pertama Adam alaihi salam, melainkan kecuali pemeluk satu agama dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Dan an-nazairnya terdapat dalam surah Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Dan kata al-ummah di sini bermakna penganut satu agama. Jadi, sederhananya wujuh merupakan pemahaman mufassir terhadap suatu kata dalam tempat tertentu dengan makna tertentu. Dan wujuh lainnya adalah pemahaman mufassir terhadap kata yang sama pada tempat lainnya dengan makna yang berbeda dengan pemahaman pertama. Sementara nazair sebagai definisi Ibnu Jauzi sebutan bagi lafadz, maka kata yang disebutkan pada suatu tempat sama nazirun dengan yang disebutkan pada tempat lainnya, berarti kata-kata yang terulang dalam beberapa tempat dalam Al-Quran tersebut bukanlah mengalami pengulangan kata itu sendiri, lais huwa nafsuhu, melainkan kata yang sama, naziruhu. Jadi, kata kitab misalnya yang terdapat di banyak tempat dalam Al-Quran pada dasarnya tidak disebutkan berulang, hanya saja disampaikan kata yang sama dengannya, naziruhu. Kitab yang disebutkan pada tempat A bukanlah kitab yang disebutkan pada tempat B. Sekian, terima kasih.